Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji, uji kinerja UKM PPG batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Anani Hayati dengan NIM 2501091140025, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Senin, tanggal 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran fikih materi pokok pinjam meminjam kelas 6. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas silahkan memimpin doa pada pagi hari ini. Istidadah, khusyu'an, doaan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Bu Ana akan mengabsen hari ini. Apakah masuk semua? Adam Revan? Alia Azhara Putri? Ananda Agusti? Valia Alifatus? Oke. Masuk semua ya. Silahkan berdiri, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan nasional kita. Mohon untuk berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak, pagi ini kita akan belajar mengenai pinjam meminjam. Bu Ana akan bercerita di suatu kelas bernama Ibra akan melakukan ujian di kelasnya. Pada saat itu dia tidak membawa pensilnya ketika akan melakukan ujian. Dan teman sebangkunya Dani membawa 2 pensil. Lah, apa yang sebaiknya dilakukan Dani untuk menunjukkan rasa cintanya terhadap Ibra? Oke, meminjaminya ya. Itu bentuk rasa kasih sayang dan tolong menolong sesama teman. Jadi harus meminjami apa yang dibutuhkan oleh temannya itu. Oke, setelah ini kita akan belajar mengenai pengertian pinjam meminjam, hukum pinjam meminjam, terus rukun syarat pinjam meminjam, serta tanggung jawab sebagai peminjam apa yang harus dilakukan, serta manfaatnya. Nanti kita akan melihat video animasi bersama-sama tentang adab pinjam meminjam. Sebelum Bu Ana memberikan video tentang animasi, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu biar kita
merasa siap? Silahkan berdiri. Oke, sudah bisa tepuk jempol kan? Kita lakukan tepuk jempol. Tepuk jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, silahkan duduk kembali. Dan silahkan amati video animasi yang akan saya berikan. Pahami apa makna yang ada di dalam video ini. Hebat kamu, Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kita bikin di rumah, habis kita lihat sepeda tergelam begitu saja di depan. Wah, berkat Bu. Terima kasih Bu. Makanya kita harus hati-hati dalam menjaga barang ini. Oke. Kita lanjutkan ke materinya ya. Tentang pinjam meminjam. Pinjam meminjam atau ariyah artinya memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak merusak keadaan benda tersebut agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Hukum pinjam meminjam. Hukum pinjam meminjam adalah sunnah. Maksudnya jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Dan yang keempat, barang yang dipinjam harus dikembalikan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Oke ya. Kita sudah lihat 2 video animasi. Apakah kalian mengantuk? Coba kita tepuk jari dulu. Sudah hafal kan tepuk jari? Tepuk jari 1, tepuk jari 2. Coba kita bunyikan. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi 1, 2, 3. Ku siap belajar. Oke. Nah, tadi di video animasi sudah kita lihat bahwa tadi ada beberapa pemain ya. Di situ mereka sedang bermain dan pergi ke rumah temannya. Nah, ketika di rumah temannya ternyata dia melihat barang-barang yang dia inginkan. Tapi di video itu terdapat suatu hal yang negatif. Menurut kalian apa tadi yang negatif? Memaksa untuk meminjam punya temannya, padahal di situ temannya tidak ridho untuk meminjamkan. Lah, tidak meminjam dengan baik atau memaksa ini adalah suatu hal yang jangan sampai kalian lakukan kepada teman kalian jika kalian ingin meminjam barang itu. Contoh di kelas ini ketika kalian sedang membutuhkan sesuatu, tiba-tiba kalian langsung gini, "Hai, aku pinjam punyamu." Lah itu tidak boleh. Jadi harus ada ijab kabulnya. Apa? Ijab kabul. Apa Bu ijab kabul? Lafaz yang harus kamu ucapkan dengan baik, adab yang harus kamu lakukan. Bolehkah aku meminjam pensil atau buku biar aku bisa menulis, biar aku bisa membaca. Lah itu adalah lafaz yang harus kamu ucapkan dengan baik ketika kamu ingin meminjam. Tapi ketika
suatu orang itu tidak ridho atau tidak ikhlas ketika meminjam barangnya, ya kamu jangan memaksa. Itu tidak boleh. Terus tadi negatif yang kedua apa? Dia merusakkan barang itu. Dia merusakkan karena dia berantem sama teman satunya, siapa yang ingin main duluan, akhirnya barang itu rusak. Pada akhirnya ketika dia merusakkan, dia harus apa? Ya, dia harus menggantinya. Karena adab yang selanjutnya ketika dia meminjamkan barang dan ketika mengembalikan harus dengan keadaan yang semula dia pinjam. Jadi harus sama. Nah, ketika dia merusakkannya saat meminjamkannya itu, maka dia harus menggantinya atau memperbaikinya. Terus untuk video yang kedua, yang pembahasan tentang pengertian tadi ya. Pengertiannya, apa yang kamu tangkap tadi? Kita memberikan suatu barang yang halal untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ijab, kabul, dan bertanggung jawab dengan barang yang dipinjam. Terus, hukumnya apa saja tadi yang sudah kita dapat di sini? Mubah. Mubah itu adalah hukum asal dari pinjam meminjam. Terus yang kedua yang di sini sunnah. Sunnah ketika barang itu dibutuhkan dan bisa memberikan manfaat kepada peminjam. Terus selanjutnya apa tadi hukumnya? Wajib jika itu benar-benar terdesak, memang dibutuhkan. Contoh, kamu punya mobil kan di rumah, tetanggamu tiba-tiba sakit dan harus ke rumah sakitnya pakai mobil. Lah dia sangat membutuhkan mobilmu untuk mengantarkan ke rumah sakit. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Meminjamkan mobilmu untuk mengantar pasien ini ke rumah sakit. Nah, terus selanjutnya apa? Haram karena ya digunakan untuk kemudaratan. Contohnya tadi apa di sini? Apa? Intinya sesuatu hal yang digunakan untuk kemudaratan itu tidak boleh dipinjamkan. Contoh, Ibra, aku pinjam bolpenmu ya. Buat apa? Untuk nyoretin bukunya Dadi, umpamanya. Lah itu tidak boleh. Itu menuju ke arah yang negatif. Atau aku pinjam spidolmu ya. Buat apa? Buat nyoretin tasnya Bu Guru, umpamanya. Lah itu tidak boleh. Itu juga kemudaratan. Terus selanjutnya tentang rukun ya. Rukun tadi apa saja rukunnya yang ada di dalam video tadi? Ada apa? Yang punya barang dulu. Yang punya barang tadi syaratnya apa? Harus ya, dia paham. Intinya dia punya barang yang bisa dipinjamkan. Terus yang kedua peminjam. Peminjamnya syaratnya apa? Dia harus ya berakal sehat. Gak mungkin orang gila mau meminjamkan ke orang, mau pinjam ke orang karena orang gila adalah orang yang hilang akalnya. Dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Makanya dia harus berakal sehat. Dia bisa berpikir apa yang harus dia lakukan. Jadi terus yang ketiga barangnya. Yang sebelumnya ini tadi, barangnya ini adalah barang yang bermanfaat, yang merupakan miliknya yang punya, yang bisa diambil manfaatnya. Terus ijab kabul adalah ucapan yang baik yang diucapkan oleh peminjam. Terus setelah itu kewajiban dan tanggung jawab peminjam ya. Peminjam. Apa tadi kewajibannya? Harus menjaga dengan baik apa yang sudah dipinjam. Entah itu barang, entah itu apapun yang dipinjam, dia harus berjanji untuk amanah. Amanah itu apa? Dia harus menjaganya dengan baik-baik karena dia sudah meminjamkannya kepada
untuk diambil manfaatnya. Jadi ketika mengembalikan harus sama dengan kondisi yang dia pinjam, dan orang yang meminjamkan ini dia juga harus tahu kondisi barangnya. Oh, barang ini sedikit ini, harus dijelaskan ketika nanti peminjam ini mau pinjam. Barangku ini sedikit ada permasalahan loh. Ya udah nggak apa-apa, kan sudah tahu kan, karena sudah dibilangin. Jadi harus sama-sama tahu, harus sama-sama jelas ketika mau diambil barangnya ini. Oke. Setelah ini saya akan membagikan LKPD ya, tugas kelompok. Tolong kita berbagi kelompok. Di kelas ini sudah sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Saya akan membagi kelompok. Di sini adalah kelompok pertama. Siapa di sini ketua kelompoknya? Oke, Mas Dani. Terus ini adalah kelompok kedua. Siapa di sini kelompok kedua ketuanya? Oke, Mas Jeki. Kelompok tiga. Siapa di sini? Oke, Mas Raffi. Terus kelompok empat? Oke, Mas Febri. Saya akan membagikan LKPD-nya kepada kalian. Tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Di situ ada perintahnya, silahkan dibaca dan dipahami. Oke, silahkan kalian berbagi dengan sesama teman biar bisa kebaca semua. Terus kalian bagi tugas-tugasnya, kalian saling berpikir, berdiskusi, bertukar pikiran, dan jawaban apa yang sebaiknya, yang sesuai yang harus kalian masukkan ke dalam lembar jawabannya. Silakan. Cukup satu aja ya nanti yang dituliskan. Silahkan dipahami. Cukup satu lembar saja yang dituliskan. Silahkan dituliskan sesuai dengan petunjuknya. Jangan lupa dibaca biar tidak salah dalam menulis jawabannya. Berbagi tugas, jangan ada yang pasif ya. Kalau ada yang kesulitan atau ada yang mengalami masalah, bisa langsung tanya ke saya. Bu, saya tidak paham ini. Bu, saya harus menulis apa di sini? Lah, itu harus ditanyakan. Biar kamu tidak salah menulis saat melakukan pengisian jawaban. Jangan lupa ditulis kelompoknya, namanya. Cukup nama panggilan saja, tidak apa-apa. Cukup nama panggilan saja. Silahkan bisa ditulis. Kalau sudah selesai, ditulis jawabannya. Dibaca dulu soal-soalnya, terus ditulis jawabannya. Boleh lihat buku ya, boleh lihat buku. Silahkan kamu bisa mencari jawabannya di buku untuk sebagai acuan. Bisa kalian lihat dari buku. Di situ ada kasus-kasus yang harus kamu selesaikan sesuai dengan kelompokmu masing-masing, kasus yang berbeda. Dan nanti ketika sudah selesai mengerjakan, ketua kelompok bisa membacakan hasil dari diskusi dengan temannya. Cukup satu saja yang ditulis lembarannya. Perlu diingat, jangan sampai kalian membeda-bedakan teman kalian. Wah Bu, dia tidak bisa mengerjakan. Oh, jangan sampai begitu. Kalian harus bertugas membagi poin-poin dan saling aktif untuk membantu teman dan ketuanya agar bisa memberikan jawaban yang tepat untuk kasus itu. Ada yang masih bingung, perlu dijelaskan kasusnya? Boleh bertanya. Anggota bisa mengecek jika jawabannya masih kurang atau belum lengkap, bisa ditambahkan ya. Jangan hanya menggantungkan pada ketuanya.
anggota bisa mengecek jawaban dari ketua. Apakah jawaban itu sudah sesuai atau tidak? Kalau belum lengkap bisa ditambahkan. Ingat, kerja kelompok atau diskusi kelompok tidak hanya membebankan pada penanggung jawab, tapi seluruh anggota bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus yang sudah diberikan. Jangan sampai kamu membebankan pada satu orang saja. Semua anggota bisa ikut andil. Oke, saatnya kita presentasi. Silahkan tunjuk siapa yang akan membawakan ke depan. Silahkan mempresentasikan hasil dari diskusi untuk menyelesaikan kasus yang sudah diberikan. Kita mulai dari kelompok yang pertama dulu. Silahkan maju ke depan. Di perpustakaan sekolah, siswa dibolehkan meminjam buku selama seminggu. Namun banyak siswa yang telat mengembalikan buku, bahkan ada yang merusaknya. Pertanyaan, apa pendapatmu tentang perilaku tersebut? Bagaimana seharusnya ada peminjam barang menurut ajaran fikih? Oke, silahkan jawabannya. Perbuatan itu tidak baik karena dia pinjam meminjam dengan waktu yang harus dipenuhi, maka harus dikembalikan tepat waktu dan jika merusaknya harus diganti atau diperbaiki. Oke, cukup? Oke, berikan tepuk tangan. Silahkan, bisa duduk. Oke, jawabannya sudah cukup bagus ya. Jadi ada studi kasus di perpustakaan, ada yang meminjam tapi dia telat untuk mengembalikan dan dia merusaknya. Berarti dia harus apa? Sebenarnya dia harus mengembalikan dengan tepat waktu karena ada akad waktu yang harus dipenuhi. Jadi ketika janjinya tanggal sekian, dia harus mengembalikan pada saat itu juga. Jangan sampai molor-molor ya. Diingat-ingat, jangan sampai molor-molor. Oke, untuk selanjutnya kelompok 2 silahkan dibacakan studi kasusnya. Kasus, kelompokmu sedang membuat proyek kerajinan tangan. Salah satu temanmu meminjam alat dari sekolah tanpa izin guru. Pertanyaan, apakah tindakan tersebut termasuk pinjam-meminjam menurut fikih? Apa dampaknya jika pinjam-meminjam dilakukan tanpa izin? Oke, jawabannya apa? Jawaban, tidak sesuai dengan pinjam-meminjam karena syaratnya harus dengan izin dari pemilik barang. Oke, silahkan duduk. Terima kasih, beri tepuk tangan. Jawabannya cukup tepat. Jadi ketika meminjam barang itu harus sesuai dengan izin dari pemilik barang. Jadi mau itu di sekolah ada Pak Guru, dia harus meminta izin terlebih dahulu. Oke, baik. Kelompok 3 silahkan maju ke depan. Silahkan dibaca studi kasusnya. Ali meminjam sepeda milik Raffi untuk pergi ke toko. Ya. Saat mengembalikan, ban sepedanya bocor karena terkena paku di jalan. Raffi marah dan meminta Ali mengganti ban tersebut. Pertanyaan, menurut hukum fikih, apakah Ali wajib mengganti ban sepeda Raffi? Jelaskan alasanmu berdasarkan pengertian dan hukum pinjam-meminjam dalam Islam. Jawaban, wajib karena selama memakai bannya bocor. Jadi Ali punya kewajiban untuk memperbaikinya. Jadi Ali wajib mengganti ban yang bocor. Oke, beri tepuk tangan untuk jawabannya. Bagus ya. Jadi ketika meminjam, pada saat meminjam barang itu kamu rusakkan atau ada sesuatu, kamu harus bertanggung jawab ketika kamu meminjam barang tersebut. Karena apa? Dikembalikan harus pada saat keadaan yang semula kamu pinjam. Oke, untuk kelompok terakhir silahkan maju. Kasus ibu meminjam blender kepada tetangga untuk membuat kue. Ya. Setelah dipakai, blender dikembalikan dalam keadaan rusak. Oke. Pertanyaan, apa kewajiban orang yang meminjam jika barang yang dipinjam rusak? Jelaskan dengan dasar hukum fikih pinjam-meminjam. Jawaban, menggantikannya atau memperbaikinya sehingga saat mengembalikan harus dalam keadaan yang sama saat meminjam. Oke, beri tepuk tangan. Oke, untuk kasus yang terakhir ini juga hampir sama dengan kasus yang sebelumnya ya. Jadi ketika meminjam barang kita harus menjaganya dan ketika rusak kita juga harus menggantinya.
Dari beberapa kasus ini tadi, kita sudah bisa mengambil banyak pelajaran. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan evaluasi seberapa banyaknya pengetahuan yang sudah kamu serap. Makanya saya adakan evaluasi. Jadi per anak ini nanti akan menuliskan bagaimana pemahamanmu tentang apa yang sudah diberikan. Silakan dijawab. Ada beberapa pertanyaan yang harus kamu kerjakan, ya, sesuai apa yang sudah disampaikan tadi. Jangan lupa diisi namanya ya, karena nama itu penting, identitas itu penting. Nanti kalau saya nilai kamu nggak ada namanya, bahaya. Ketukar dengan temanmu. Oke, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang bingung pertanyaannya, bisa ditanyakan. Jangan malu-malu kucing. Yang tidak paham pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Wah, aku tidak paham nomor 3. Oke, bisa ditanyakan. Dijawab dengan sepenuh hati sesuai pemahaman yang sudah kamu dapat dari pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang kesulitan dengan soalnya? Tidak, alhamdulillah. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan yang saya ambil, yang saya kasihkan, sudah saya saring dengan sebaik-baiknya. Semoga itu mudah untuk kalian. Oke, waktunya sudah habis. Bisa dikumpulkan semuanya. Terima kasih sudah menjawab ya. Tarik nafas dan keluarkan. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita menarik kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita bisa ice breaking untuk melatih tangan kita ini biar tidak sudah dari tadi menonton, menulis ya kan. Silakan berdiri semua. Kita akan melakukan ice breaking untuk biar otot-otot kita bisa lemes semua ya. Kita akan menyanyikan lagu Naik Delman. Sudah tahu kan Naik Delman? Oke, hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik Delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Bagaimana, sudah lemas? Oke anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini sudah kita lakukan. Mari kita simpulkan bersama-sama apa yang kita dapatkan, pelajaran apa yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini. Tadi yang pertama tentang pengertian, kamu sudah paham? Apa tadi pengertiannya? Pengertian pinjam meminjam apa? Memberikan? Ya, memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain tanpa imbalan. Jadi kamu jangan aku pinjam barangnya ya, tapi kembalikan nanti tak kembalikan, nanti tak kasih imbalan uang 10 juta umpamanya. Lah jangan seperti itu. Itu sudah mengandung unsur riba. Jadi ketika meminjamkan sesuatu harus dengan ikhlas tanpa embel-embel yang lain. Kecuali kalau kamu merasa kamu mengembalikan, wah aku sudah ditolong, jadi kamu harus melakukan kebaikan juga. Ketika kamu punya rambutan umpamanya ya, pohon rambutan berbuah banyak, ya kasihlah sedikit agar bisa saling merasa, wah alhamdulillah ya dikasih kayak gitu. Jadi merasa bisa saling memberi. Nah, dan tidak merusak barang tersebut sesuai yang dipinjam di awal ya, pengertiannya seperti itu. Terus setelah itu ada hukum yang tadi ada mubah itu adalah hukum asalnya.
Yang kedua adalah apa? Sunnah. Sunnah itu akan mendapatkan pahala. Jadi apa tadi sunnahnya? Apa? Jika kita meminjamkan barang dengan sepenuh hati dan yang meminjam juga membutuhkannya. Nah, berarti saling berkaitan. Terus yang ketiga adalah makruh. Makruh jika apa yang dipinjamkan itu untuk melakukan suatu yang makruh. Terus bersifat haram ketika barang yang dipinjamkan itu untuk melakukan kemudorotan atau sesuatu yang tidak baik, itu tidak boleh dipinjamkan atau tidak boleh meminjam untuk suatu hal yang tidak baik. Ada dalil yang berkaitan dengan ini? Apa tadi kesimpulannya? Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan. Itu di surat Al-Maidah ya tadi. Terus selanjutnya tentang rukun pinjam meminjam. Rukun pinjam meminjam ada orang yang punya barang yang meminjamkan, terus orang yang pinjam sama barang, terus ijab qabul. Jadi ada pemilik, peminjam, barang, serta ijab qabul. Jadi harus dipahami. Dan di dalam rukunnya ini ada syarat-syarat dari pemilik barang, peminjam, barang, dan ijab qabulnya. Syaratnya apa saja untuk pemilik? Dia harus yang memiliki barangnya, dan barang yang dipinjamkan juga dalam keadaan yang sebenarnya dan harus dia jelaskan. Terus yang kedua, syaratnya peminjam apa tadi? Ya, dia balik dan harus ya, oke. Terus yang ketiga, barang yang dipinjamkan, barangnya dalam keadaan yang baik. Ketika itu barang itu adalah milik sebenarnya dari pemilik barang. Yang keempat, ijab qabul. Ijab qabulnya harus sesuai, jangan dengan bernada kasar atau memaksa. Harus dengan sama-sama ridho. Setelah itu tanggung jawab dari peminjam. Apa tanggung jawab yang bisa kita ambil kesimpulan? Ketika meminjam, ya, ketika meminjam harus amanah. Jadi kita tidak boleh sudah merusaknya dan tidak menggantinya. Jadi kita harus amanah, oke? Apakah kalian sudah paham dengan pembelajaran hari ini? Oke, kesulitan apa? Di poin apa yang kalian kesulitan untuk memahaminya? Ada di poin apa? Apakah ada? Oke, terima kasih. Berarti sudah paham semua ya. Terus ketika nanti kalian bingung, apa yang harus kamu lakukan? Bertanya kepada siapa untuk menjelaskan? Ya, bisa bertanya kepada guru atau kamu bisa mencarinya di Google ya, tapi sesuai dengan temanya ya. Terus ketika nanti ada pembelajaran selanjutnya ya tentang pinjam meminjam, nanti kita akan praktekkan ya. Itu kalian juga harus bisa mengaitkannya dari pembelajaran yang pertama ini yang sudah kita lakukan. Kita sudah lewati pembelajaran hari ini pada pagi hari ini dengan baik. Maka dari itu Bu Ana berpesan, jadi orang kita harus bisa amanah, harus bisa bertanggung jawab dan bisa menolong ketika kita bisa berusaha untuk menolong orang lain. Ketika kita meminjam barang, kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi saya harap kalian di sini bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah saya berikan. Jadilah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa tolong menolong di dalam
kebaikan. Oke. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Silahkan ketua kelas dipimpin berdoa. Istidadah, khusyuan, Tuhan, Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qawumma wa bihamdika asyhadu alla astaghfiruka. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Apabila ada salah kata dari Bu Ana atau ada kalian nanti yang benar-benar tidak paham bisa ditanyakan. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Semoga pada pembelajaran selanjutnya kita bisa paham dengan sepenuhnya tentang pinjam meminjam. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.